Hai, selamat datang di Farmer Channel, tempatnya berbagi dan inspirasi kita semua. Kali ini saya mau berbagi untuk memberi pakan cacing yang sudah saya siapkan itu dari hasil-hasil bekas dapur kita, sederhana. Misalnya dari buahnya kita makan, kulitnya kasih dia. Terus nasi yang sudah tidak layak konsumsi, kasih dia. Jadi biarkan kita sehat, dia juga sehat. Oh ya, jangan lupa di subscribe, pencet loncengnya, kemudian di share, di like, dan di komen. Karena subscribe itu gratis. Pakan fermentasi ini sudah siap ya, sudah 1 minggu saya buatkan. Linknya ada di bawah di deskripsi atau lihat di atas. Linknya bisa ditonton lagi supaya tidak panjang lebar. Nah, ini hasilnya sudah sangat bagus sekali karena baunya sudah seperti bau tape ya, harum, jadi tidak busuk. Nah, ini dari sampah daun-daun kering yang sudah saya fermentasikan menggunakan EM4 ya. Jadi sudah kelihatan sedikit kecoklatan dan baunya harum, jadi tidak busuk. Ini kita akan coba pindahkan beberapa cacing ya, beberapa gram cacing. Tapi sebelumnya saya kasih pakannya dulu di paling bawah. Gunanya supaya tidak lari aja karena pakannya penuh, banyak. Nah, sisa-sisa dapur, daun-daunan dan gedebok pisang sudah difermentasi selama, kalau tidak salah ini 2 mingguan ya, 2 minggu. Nah, ini contoh cacing yang indukan, bukan indukan ya, sudah berkali-kali dia bertelur. Itu yang saya pilih yang besar-besarnya aja, karena di dalam media ini sudah banyak telurnya. Kecil-kecil saya biarkan saja dulu di sini hidup. Saya pilih saja yang besar-besar. Saya pakai indukan aja di tempat yang baru. Yang kecil-kecil nanti akan berkembang di media yang lama. Yang besar-besar saya pilih ke media yang baru. Tanahnya yang media yang lama itu sudah sedikit berkurang. Kenapa? Karena tadinya penuh itu ya, penuh. Tapi perlahan demi perlahan semakin menurun. Nah, ini contoh cacing, beberapa cacing yang akan saya pindahkan, ukurannya cukup besar, gampang sekali memisahkannya karena banyak dan tinggal kita mau menggalinya aja, tidak terlalu jauh menggalinya karena emang medianya sudah sangat gembur. Nah, itu balik lagi ke yang tadi, media yang lama itu sudah menurun kapasitasnya karena sudah diurai oleh cacing dan sekarang sisa tinggal pupuknya aja. Nah, sudah saya angkat beberapa kali, pupuknya itu sudah saya pakai tanaman di sekitar saya ya, dan subur sekali hasilnya. Nah, ini contohnya juga gede-gede ya, gede-gede banget. Memang kekurangan kita di sini, kita hanya menggunakan pakan itu dari daun-daunan, gedebok pisang dan sisa-sisa dapur ya. Misalnya nasi yang sudah nggak layak konsumsi. Perkembangan cacingnya tidak sehebat kalau kita intens menggunakan pakan-pakan seperti ampas tahu, terus banyak apalagi yang saya lihat di internet, cepat sekali ya. Jadi 1 bulan tuh bisa berkali lipat. Nah, target saya di sini adalah sebenarnya hanya untuk membuat pupuk, kascing. Kascing itu bekas cacing, dan mengambil pakan tuh dari sisa-sisa saja. Tidak istilahnya kalau orang Bali itu bilang mewake ya. Tidak berniat sekali untuk mencari pakannya.
Oh ya, satu pakan yang sering dipakai adalah kotoran sapi dan kotoran kambing. Itu cepat sekali. Nah, kalau kita dari sini hanya coba dari sisa-sisa sisa-sisa dapur, daun-daunan, sehingga emang secara perkembangbiakan cacing tidak terlalu maksimal. Sangat kurang maksimal. Pertumbuhannya lambat sekali. Nah, ini saya ambilkan lagi cacingnya, lumayan gede ya. Ini cacing ini sekitar bulan apa ya? Maret, April, Mei. 3 bulan. Sudah bertelur, sudah saya pisahkan. Kalau dari literatur saya yang baca-baca di internet dan dari YouTube rekan-rekan yang lain, perbandingan saya dengan mereka yang di internet, di YouTube, emang jauh. Seharusnya sih sebulan 2 bulan tuh sudah berkembang banyak. Tapi sekali lagi, ini saya saya hanya untuk memanfaatkan sisa-sisa dapur dan daun-daun kering di halaman. Dan memang kalau kita perlu intensif, harus menggunakan yaitu kembali ke kotoran sapi, ke kotoran kambing, kemudian daun-daunan. Jadi unsur hara di pupuk itu semakin lengkap, itu semakin bagus. Nah, dari sini saya sudah sedikit paham kalau semakin banyak kombinasi pakan cacing itu, pertama pertumbuhan cacing lebih cepat dan lebih bagus, berkembang biaknya, kemudian lebih gemuk-gemuk, ginuk-ginuk, lebih bagus kelihatannya ketimbang kalau saya hanya menggunakan daun-daunan. Tapi sekali lagi di sini saya hanya coba membuatkan sedikit contoh ya. Ternyata dari daun-daunan saja, dari gedebok pisang saja, dan sisa-sisa nasi yang sudah tidak layak dikonsumsi, itu sudah menghasilkan pupuk yang bagus. Walaupun progresnya sangat lama, sekitar 3 bulanan, itu baru kelihatan telurnya, kelihatan besarnya, perkembangan, dan itu pun sangat lambat. Kalau mau nantinya diintensifkan, ya harus lebih banyak lagi ya jenis-jenis pakan yang harus kita berikan. Ya, contohnya kalau di rekan-rekan kita yang lain di daerah lain, ampas tahu, kotoran hewan, dan hampir semua daun-daunan bisa dipakai sebagai pakan cacing ini. Oke teman-teman, cukup sekian sharing dari saya. Jangan lupa Pan Brayutnya di like, di komen, di share, dan di subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke? Terima kasih.